Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan tutorial cara menggunakan aplikasi PKG terbaru untuk guru SMP golongan 3A dengan tugas tambahan sebagai wak waka atau wakil kepala sekolah. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi PKG terbaru seperti yang tampak pada layar, dan jika belum mempunyai aplikasi PKG terbaru seperti ini, dipersilahkan untuk mendownload aplikasinya seperti yang ada di dalam keterangan deskripsi video ini. Baik, langkah yang kedua, kita isi biodata dari guru yang dinilai. Dari guru yang dinilai, yang perlu diperhatikan adalah pengisian biodata ini tentang pangkat dan golongan, ya. Jadi menulisnya sesuai dengan petunjuknya. Golongan 3A adalah 3 Romawi besar, titik huruf A kecil. Nah, jadi seperti itu, karena kalau tidak mengikuti penulisan yang seperti itu, maka aplikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini guru tugas tambahan kita tulis waka. Waka adalah wakil kepala sekolah. Ini keterangannya. Nah, nanti kalau sebagai kepala perpustakaan, maka di sini ditulis K Perpus. Jika sebagai kepala lab, maka ditulis sebagai K-Lab. Gitu. Nah, kemudian guru MP adalah guru mata pelajaran, SMP adalah jenjang. Jadi artinya di sini adalah guru SMP, guru mapel atau guru mata pelajaran yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Selanjutnya kita isi biodata kepala sekolah, kemudian biodata sekolah, yang keempat biodata penilai, yang kelima adalah periode penilaian dan waktu penilaian. Nah, penulisannya seperti ini. Jika berubah untuk tahun 2022 nantinya, maka di sini tinggal sesuaikan saja. Begitu juga waktu waktu melaksanakan penilaian kinerja. Nah, jika ini sudah terisi semua, kita kembali ke menu utama, kita klik di menu, lalu kita masukkan penilaian kinerjanya, atau kita input hasil PK-nya. Seperti ini merupakan penilaian untuk kompetensi 1, dan ke bawah ada 2, 3, dan seterusnya, karena untuk guru mata pelajaran itu kompetensinya ada 14 yang dinilai, jadi ini 1 sampai 14. Silakan jika tidak sesuai diedit saja. Sebagai contohnya ini, misalnya penilaiannya tidak menghasilkan 0 tapi yang 1, maka caranya 0 dihapus, lalu kita ganti dengan skor 1 dengan huruf X kecil, begitu. Ini akan berubah ya hasilnya. Nah, dan seterusnya, jika ini sudah sampai ke 14 kompetensi, sudah selesai, kita kembali ke menu. Kemudian, karena ada tugas tambahan, maka di sini kita klik sebagai tugas tambahan. Ya. Tugas tambahan ini kita begitu, lalu kita isikan, ya, kita isikan. Kita isikan di sini sesuai hasil penilaiannya. Jadi mengelola dan mendaya gunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal sebagai wakil kepala sekolah. Nah, ini misalnya hasil 3, kemudian ini hasilnya tentang membuat program dan seterusnya, 3 juga dan seterusnya. Jadi ini kalau misalnya tinggal mengubah saja, tinggal klik saja ya. Kalau mau mengganti 4 menjadi 3, jadi 3-nya kita klik, maka 4-nya sudah hilang secara otomatis ya. Dan ini hasilnya sudah
berubah begitu. Ya. Nah, jika ini sudah selesai dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ya 1.5 sudah selesai, maka kita kembali ke menu. Selanjutnya kita input penilaian guru sejawat. Penilaian guru sejawat, jika ada 10 maka tulis di sini 9 dan 10, lalu input saja hasil penilaiannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penilai 9, penilai 10 harus dimasukkan. 1 sampai 10 ini harus dimasukkan. Jika tidak, maka dia akan mengubah hasil aplikasinya. Sebagai contohnya, jika penilai 8 dimasukkan hasil penilaiannya seperti ini, ya. Ini kita edit kalau salah ya. Nah, kemudian lalu ini tidak ingat menuliskan penilai 8, misalnya tidak ingat ya. Nah, hasilnya sehingga 102. Nah, ini penilaian yang seperti ini tidak mungkin. Nah, oleh karena itu jangan sampai tertinggal menuliskan penilainya. Begitu. Kalau sudah, kita kembali ke menu. Kemudian penilaian oleh siswa juga 10. Masukkan saja, edit saja caranya. Jadi kalau misalnya ini tidak sesuai, misalnya ini penilaiannya adalah 1, maka ini dihapus. Ya. Ini kita hapus dulu, lalu kita masukkan di sini. Kita ketik X huruf kecil ya. Itu caranya. Nah, jika ini sudah juga penilaian dari siswa, ada 3, yaitu penguasaan materi, kemahiran dalam mengajar, dan perilaku guru sehari-hari. Sudah selesai, kita kembali kepada penilaian orang tua, komunikasi, kepercayaan dalam memberikan pendidikan, itu penulisannya. Untuk orang tua atau wali atau komite ini 3 saja. Nah, cuma kalau tidak sesuai tinggal ubah saja, edit saja hasil penilaiannya. Seperti contoh yang di depan tadi. Nah, setelah itu kita input indeks kehadirannya. Dari Januari sampai Desember ada bolos berapa kali atau ada tidak hadir berapa hari, kita masukkan di sini. Jika sudah, ini sudah selesai namanya, lalu tinggal kita print saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nih, guru dengan tugas tambahan, maka yang di-print 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. Kita lihat. 1 apa? Identitas diri. Nah, di sini tanda tangan berdua, penilai dan yang dinilai. Yang kedua, laporan dan evaluasi. Yang tanda tangan yang dinilai dan penilai. Yang ketiga adalah rekap hasil penilaian, tanda tangan bertiga, ya. Kemudian yang ke-6, jadi 1, 2, 3, 6, 7. Yang ke-6 adalah hasil perhitungan angka kredit dengan penilaian PK-nya 70%, penilaian guru 10%, penilaian siswa 10%, penilaian orang tua 10%. Hasilnya seperti ini. Ya. Lalu ini sebagai waka, ya, 5,25 ini sebagai penilaian. Lalu terakhirnya kita lihat yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini, nah ini penilaiannya sebagai waka 5,25. Kemudian sebagai guru mata pelajaran 5,25 sehingga 10,25. Hasilnya semuanya adalah 100% ya. Jadi ini begitu caranya. Kalau mau diberi keterangan untuk yang titik-titik ini bisa diedit ya. Bisa diedit misalnya tugas tambahan sebagai
Ini guru mata pelajaran, terus sebagai waka, ini sudah semuanya penilaiannya segitu. Nah, kemudian sebagai mata pelajaran itu nilainya 83 itu baik, sebagai waka itu 81 juga baik, sehingga nilainya 5,25 dan 5,25 sehingga hasilnya 10,50 dengan 3 orang tanda tangan, yaitu guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah. Nah, kalau sudah ini semuanya di-print, maka sudah selesailah penginputan penilaian hasil PK guru bagi guru SMP, guru mata pelajaran yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.